Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmadwi Agustina dengan NIM 040401221138. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membimbing kita dari jalan gelap gulita hingga menuju jalan terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya, dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan kajian Islam dengan judul Keimanan dalam Perspektif Islam. Nah, kajian ini bersumber dari jurnal yang saya cari dari beberapa sumber. Nah, dengan sesuai judul saya, yaitu keimanan, yang dimana keimanan itu masuk dalam perspektif Islam. Keimanan dalam perspektif Islam. Iman berasal dari kata imanun dan merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi iman, yang menurut bahasa berarti membenarkan dan mempercayakan. Sedangkan menurut istilah iman adalah membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Keimanan adalah kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Husain bin Audah Al-Wasyiyah menyebutkan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Amal perbuatan dengan segala macamnya, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, termasuk hakikat keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Bahwasanya iman yang membenarkan dalam hati, yaitu iman yang mempercayai akan adanya alam semesta dan isinya, sedangkan mengikrarkan dalam lisan seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mengamalkan dengan anggota tubuh seperti melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Mana Islam menurut bahasa berarti berserah diri secara utuh, yaitu menyerahkan diri dengan tunduk serta patuh, tidak bersikap ingkar, tidak menyeleweng, tidak melawan, dan tidak menentang. Adapun makna Islam yang berarti tunduk secara patuh dalam bentuk penyerahan diri secara utuh harus diucapkan dengan lisan. Berserah diri meliputi seluruh jiwa dan raga, yaitu kolbu, lidah, lidah juga termasuk seluruh anggota tubuh. Pembenaran kolbu artinya menyerah tanpa diiringi sikap ingkaran dan tidak menentang. Sedangkan penyerahan jiwa harus diikuti dengan pengakuan lisan dan diikuti kepatuhan anggota tubuh untuk berbuat. Nah, jadi menurut bahasa, Islam itu bisa bersifat lebih umum. Sedangkan makna iman bersifat lebih khusus. Iman adalah bagian dari Islam yang termulia. Dengan bahasa yang lebih urai dapat dikatakan setiap orang yang benar-benar beriman adalah orang yang berislam atau muslim. Akan tetapi setiap orang yang berislam muslim belum tentu benar-benar beriman. Dalam Islam, hal yang menyangkut kepercayaan dan keyakinan disebut iman. Seseorang dinyatakan iman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan kepercayaan itu mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan. Berbicara iman bukan hanya dipercaya atau diucapkan, melainkan menyatu secara utuh dalam diri seseorang yang dibuktikan dalam perbuatannya. Karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dalam memahami dan melaksanakan sesuai dengan keyakinannya. Sebagian umat Islam pada masa sekarang ini sudah banyak yang diberikan berpikirkan bahwa dunia dengan segala isinya seperti harta, tahta, dan wanita sudah sedemikian kuatnya memperbudak sebagian umat Islam sehingga mereka menjadi budak nafsu duniawi. Dan pada saat mereka begitu kuatnya mencintai dunia dan diperbudak oleh dunia, maka pada saat yang sama mereka takut mati. Takut mati karena takut berpisah dengan dunia, dan takut mati karena banyak dosa. Nah, disinilah iman itu mengambil peranan sebagai jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan masalah dengan kehidupan tersebut. Ketika seseorang telah bisa memahami dan menerapkan konsep dari iman tersebut ke dalam kehidupannya, maka ia dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Dan bisa juga mendapatkan manfaat dari keimanan tersebut. Jadi, iman itu sangat penting bagi manusia, khususnya bagi pemeluk agama Islam agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hamba yang beriman dan bertakwa.
Nah, selanjutnya yaitu manfaat dan pengaruh keimanan dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, manfaatnya yaitu keimanan melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Yang kedua, keimanan menanamkan semangat berani menghadapi maut. Yang ketiga, keimanan menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Yang keempat, keimanan memberikan ketentraman jiwa. Yang kelima, keimanan mewujudkan kehidupan yang baik, yaitu hayatan thayyibah. Yang keenam, keimanan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Yang ketujuh, keimanan memberikan keberuntungan dalam kehidupan. Jadi, manfaat dan pengaruh keimanan dalam kehidupan seseorang muslim yaitu sangat berguna dan terlihat dari segi spiritual keagamaan. Seorang muslim pun mempercayai adanya keimanan yang terdapat di dalam hatinya, sehingga keimanan yang ia punya mampu menentamkan dan menyejukkan hati berkala ia mampu mempercayai akan arti dari kekuatan iman tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya yaitu penyebab keimanan bertambah dan berkurang. Para ulama salaf telah sepakat bahwa iman itu dapat bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan banyak melakukan amal solih, sedangkan berkurangnya iman dengan banyak melakukan amal yang buruk. Ada sesuatu yang bisa menambah dan mengurangi iman, disebabkan iman tidak bertambah atau berkurangnya dengan sendirinya. Dengan demikian, iman itu bertambah karena adanya sesuatu yang menambahkannya, yaitu amal solih. Adapun berkurangnya iman pun disebabkan adanya sesuatu yang mengurangi, yaitu amal buruk. Nabi SAW juga pernah bersabda, iman itu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurangnya keimanan seseorang merupakan ciri pada jiwa manusia, sebab jiwa manusia termasuk dalam alam al-malakut yang tersembunyi, yaitu rahasia, dan anggota tubuh serta segala perbuatannya termasuk dalam alam al-mulk, yaitu kasat mata. Kehalusan dan kemurnian ikatan antara kedua alam dimaksud membuat sebagian orang yang menganggap keduanya sama dan identik. Sebagian pendapat lainnya menganggap bahwa tidak ada alam lain selain alam yang dapat disaksikan, yaitu alam al-asyhadah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Di sini sebelum saya penutup, saya akan mengambil beberapa kesimpulan yang telah saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah keimanan dan keislaman saling mempengaruhi perilaku manusia. Semakin kuat landasan keimanan dari unsur epistemologi dan ontologi sangat mempengaruhi keislaman seseorang. Keimanan dan keislaman satu rangka yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menguatkan. Jika keduanya lemah, maka semangat pengabdian akan berbalik menjadi pengingkaran kepada Allah. Di situ kekufuran yang akan terjadi. Allah telah banyak memberikan sarana berupakan pikiran, hati, hikmah untuk meneguhkan keimanan seseorang. Sarana akal manusia yang kritis bersifat analisis dapat menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya, berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak, akhirnya ditemukan dengan hakikat. Keimanan yang selanjutnya dapat meningkatkan keislaman seseorang. Perilaku menyimpang dari keimanan dan keislaman disebut kekufuran. Di antara penyebab kesesatan dan kembali pada kekufuran adalah kecenderungan manusia untuk menyukai kesesatan, karena sejatinya semua amal perbuatan seseorang muslim didahului oleh niat untuk berbuat, sedangkan niat adalah komunikasi manusia dengan Tuhan yang dimana di dalam hati berkenaan dengan motivasi dan tujuan perbuatannya. Demikian dari pidato saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.